Assalamualaikum, Tabi pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kali ini kita membahas produktivitas kopi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara penghasil kopi lainnya. Indonesia adalah penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 800.000 ton per tahun. Untuk produksi, nomor 1 di dunia masih dipegang oleh negara Brazil dengan 3 juta ton lebih per tahun. Namun untuk luas lahan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai pemilik lahan kopi terluas di dunia, mencapai lebih dari 1,3 juta hektar. Bandingkan dengan negara Brazil yang memiliki luas lahan kopi tidak sampai 1 juta hektar. Dengan kata lain, per hektar kebun kopi di Indonesia menghasilkan buah kopi jauh lebih sedikit dibandingkan per hektar kebun kopi di Brazil. Di negara kita, 1 hektar kebun kopi bisa menghasilkan antara 0,5 hingga 2 ton per tahun. Sedangkan di negara Brazil dapat menghasilkan 2 hingga 5 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk kondisi lahan dan iklim, negara Indonesia dan negara Brazil memiliki kondisi yang persis sama. Apa yang menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas kebun kopi per hektar di Indonesia dan di Brazil? Tentu hal ini adalah disebabkan pola tanam dan sistem perawatan yang berbeda antara Indonesia dan Brazil. Di negara Brazil relatif lebih maju dan modern dibandingkan dengan di Indonesia. Seperti jarak tanam misalnya, di negara Brazil memakai jarak tanam 2,5 kali 1 meter. Sedangkan di Indonesia umumnya memakai jarak tanam 2 kali 2 meter. Sehingga 1 hektar kebun kopi di Brazil bisa memiliki tanaman sejumlah 4 hingga 6.000, sementara di Indonesia hanya 2.000 hingga 3.000 saja. Demikian juga dengan sistem pemeliharaannya, di mana Brazil menggunakan pemupukan yang maksimal per hektar bisa mencapai 1 ton lebih per tahunnya. Sedangkan di Indonesia jarang sekali yang memakai pemupukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sekitar 100 dompol. Satu ini 1 kilo. Ini ada 3 batang. 3 batang. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 rata-rata 7.
Jadi satu batang terdiri dari 3 pohon bisa 2 kilo hingga 3 kilo. Mengubah pola tanam dan mengubah sistem pemeliharaan tanaman, itulah yang dapat merubah atau menaikkan produktivitas kebun kopi di Indonesia, di mana jarak tanam kebun kopi dapat diperrapat sehingga 1 hektar dapat berisi 3.000 hingga 5.000 tanaman. Begitu juga pemupukan harus lebih banyak lagi, mencapai 1 hingga 2 ton per hektar per tahun. Batang ini perkiraan sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Satu cabang ini perkiraan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dompol. Tambah 70 dompol. Yang ini, katakanlah lebih ini, 100. Tambah 70 dompol. Orang syuting guys. Lihat orang syuting. Tambah 70 dompol. 7 kali 4, 28. 280 dompol. Artinya 2,8 kilo. Cipto. Pada beberapa kebun petani di Lampung Barat, ada yang mencapai produksi 1 hingga 3 kilogram per batang. Namun populasi per hektar kadang kurang dari 2.000 batang, sehingga total produksi per hektar masih di bawah standar. Bila pola tanam kopi di Indonesia memakai sistem 2,5 kali 1 meter, maka 1 hektar dapat mencapai 4.000 batang. Dengan pemeliharaan yang baik, meliputi pemupukan dan pemangkasan, maka produktivitas kebun kopi di Indonesia kami meyakini dapat meningkat seperti di negara-negara yang lainnya. Seperti di negara Vietnam, 25 tahun yang lalu Vietnam belum masuk dalam 10 besar penghasil kopi dunia. Namun, sejak tahun 2000, negara Vietnam sudah memasuk 2 besar penghasil kopi dunia. Peningkatan produktivitas kopi di Vietnam yang begitu pesatnya tentu saja dicapai dengan mengintensifkan cara pemeliharaan dan pola tanam yang sebaik-baiknya. Petani kopi di Indonesia harus segera berbenah, terutama pemeliharaan dan pemupukannya. Dengan penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran, maka produktivitas kami meyakini akan dapat meningkat dengan pesat. Baik para kopista, sampai di sini tayangan video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.